Kita tahu bahwa kalau diabetes itu atau kencing manis, ujung-ujungnya adalah penyakit jantung, kardiovaskular. Nah, biasanya diabetes itu tidak cukup kalau hanya kita turunkan gula darah. Diabetes itu banyak temennya. Tekanan darah bisa naik, kolesterolnya juga bisa berubah, ya. Saya nggak bilang naik. Karena seringkali untuk diabetes kita juga harus menurunkan kadar kolesterol dan trigliserid. Nah, seringkali orang mengatakan bahwa yang bahaya adalah kolesterol. Betul. Nah, di dalam hal ini pada diabetes sebetulnya kolesterolnya tidak naik tinggi. Naiknya cuma sedikit. Cuman di dalam kolesterol pada diabetes itu ada yang namanya small dense. Kolesterolnya kecil-kecil, tidak tinggi, tapi yang kecil ini justru jahat. Karena kalau kolesterol pada bukan diabetes dia besar, large and buoyant namanya. Dia harus tinggi sekali lama baru jadi penyumbatan, ya. Nah, kita tahu bahwa kolesterol itu yang menyebabkan apa yang disebut aterosklerosis. Ya, jadi terjadilah penyumbatan di pembuluh darah. Ya, ada gula darah tinggi dan kolesterol yang mengganggu tadi. Nah, pada diabetes kolesterol nggak tinggi-tinggi amat, tetapi small dense dan mereka lebih berbahaya. Jadi kalau periksa kolesterol pada diabetes justru yang naik trigliserid. Ya, jadi pada diabetes kolesterol naiknya sedikit, trigliseridnya tinggi, ada yang namanya kolesterol jahat yang tinggi, yang naik, tapi kolesterol baiknya turun. Ya, orang bilang LDL, HDL, dan trigliserid. Beda antara kolesterol dan trigliserid. Trigliserid tidak bikin sakit jantung. Ya, yang bikin sakit jantung, yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah adalah kolesterol. Nah, kalau di dalam ilmu kedokteran, yang diperiksa adalah LDL kolesterol, low density lipoprotein kolesterol. Itu yang diperiksa. Tetapi dalam tubuh kita ada beberapa kolesterol yang lain. Ada IDL, ada VLDL, ada kilomikron yang mengandung kolesterol, ada, ya, itulah juga mengandung kolesterol. Nah, pada diabetes, trigliserid tinggi, kolesterolnya di LDL tidak terlalu tinggi, tetapi ada yang namanya dalam remnants, di dalam kilomikron, di dalam VL juga ada kolesterol. Nah, jadi nantinya memang kalau kita lihat kolesterol di dalam orang dengan diabetes juga harus diturunkan walaupun dia tidak terlalu tinggi. Di dalam guidelines atau petunjuk-petunjuk dari internasional, maka semua orang dengan diabetes harus diturunkan kolesterolnya sekarang pakai obat yang namanya statin. Ya, semua orang diabetes, ya, harus pakai obat statin untuk menurunkan kolesterol dan pakai target. Kalau dia diabetes, ada penyakit jantung, ada diabetes dengan faktor risiko jantung, atau diabetes tidak ada risiko, tidak penyakit jantung, semua harus pakai obat. Tentu intensitasnya beda-beda. Ada istilah high intensity, moderate intensity, low intensity, obatnya beda-beda. Ya, jadi memang kita harus tahu juga bahwa satu lagi yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah adalah kolesterol, bukan trigliserid. Obat kolesterol dan obat trigliserid beda, tidak sama. Ya, obat untuk kolesterol lain, obat untuk trigliserid lain. Tetapi memang misalnya obat golongan statin yang bisa menurunkan kolesterol bisa juga sedikit menurunkan trigliserid. Nah, kalau trigliserid tinggi itu bukan menakutkan atau berbahaya untuk jantung, tetapi untuk pankreas itu sendiri. Jadi kalau kadar trigliserid di atas 400, apalagi 1000, maka itu akan bisa menyebabkan pankreatitis, yaitu pankreasnya akan jadi radang, dan itu berbahaya. Ya, jadi sekali lagi masih banyak orang berpikir trigliserid yang menyebabkan penyakit jantung. Tidak. Ya, tidak langsung, ya, tapi nanti ada lagi dalam ilmu ada namanya triglyceride remnants, ya, itu lain lagi.
Ya itu nanti ada lagi mengandung kolesterolnya. Tapi itu dalam tingkat-tingkat lebih lanjut, bahwa nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan bahwa dalam remnants itu juga ada kolesterol. Ya, jadi sekali lagi target untuk gula darah ada, target untuk kolesterol pun ada. Katakanlah, ambil satu contoh, ada diabetes, ada penyakit jantung, ya, udah bypass misalnya. Maka target pencapaian LDL kolesterol harus di bawah 55 mg per desiliter. Dan itu susah. Ya, sehingga obatnya dosisnya tinggi dan seringkali kombinasi dengan obat lain. Dan memang ada obat-obat lain yang di Indonesia belum ada yang bisa mencapai 55. Ya, jadi memang harus, dan statin ada macam-macam, ada simvastatin, ada atorvastatin, ada pitavastatin, ada rosuvastatin. Statin itu ada gradasinya. Ya, statin itu merupakan obat yang paling banyak dipakai di dunia karena penting untuk mencegah. Ya, tapi harus pakai target. Jadi jangan hanya merasa udah minum obat kolesterol, terus kemudian merasa aman. Tidak. Targetnya tercapai atau tidak. Kalau belum tercapai target, maka obat kolesterol itu mungkin belum berguna secara maksimal. Belum berdampak atau bisa mencegah komplikasi jantung tadi. Jantung dan pembuluh darah. Nah, memang obat-obat kolesterol itu juga nanti ada ditanya, seumur hidup nggak minumnya? Ya, selama ada diabetes, selama target belum dipenuhi, kita coba turunkan. Kalau naik lagi artinya seumur hidup. Kita harus bisa mencegah. Memang ada satu pertanyaan. Katanya kalau minum obat kolesterol gula darah naik. Betul. Kalau kita belum sakit gula, kolesterol kita tinggi, kemudian kita kasih obat statin, kalau dibandingkan antara orang yang belum sakit gula, ya, dikasih dan tidak dikasih statin, maka mereka yang minum golongan statin ini risiko menjadi diabetes memang lebih tinggi. Tapi kita boleh pilih, kita mau kena jantung apa kena gula, pilihlah. Putusan adalah pada Anda. Ya, memang ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau udah diabetes, ya memang udah tinggi. Ya harus minum. Ya, jadi kita sekali lagi memantau gula darah penting untuk mencapai target. Memantau kolesterol ya, juga penting, harus pakai target. Jangan merasa kalau udah minum aman. Sekali lagi, trigliserid tidak langsung menyebabkan penyakit jantung, kolesterol. Itulah yang betul. Dan itu diminum terus. Ada efek samping, betul. Orang tertentu minum golongan statin bisa nyeri otot. Dan itu memang harus diturunkan dosis atau dihentikan mencari statin yang lain. Ada beberapa macam. Ya, jadi sekali lagi know your numbers. A1C turun kurang 7,5%. Kalau diabetes saja kolesterol LDL kurang dari 100, kalau dengan komplikasi kurang dari 70, kemudian tekanan darah 130/80 targetnya, berat badan ideal. Itulah yang kita harus lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Diabetes tidak hanya menurunkan gula darah, harus targetnya mencegah komplikasi jantung dan pembuluh darah, dan sekarang tambah ginjal dan juga hati. Jadi dengan menurunkan itu maka kita mencegah jantung, kelainan gangguan jantung, gangguan ginjal, dan gangguan hati. Tidak cukup hanya gula darah. Ya tentu nanti ada pertanyaan ya. Memang terus terang agak sulit ya. Kalau tentang soal makan, saya bukan ahlinya juga. Karena dietitian lebih tahu detail, ahli gizi ya. Ya makanya kita tahu, saya memang kalau lihat orang sakit gula ya. Kalau ada sakit gula, kencing manis, darah tinggi, terus kolesterol tinggi, terus udah kena penyakit jantung, ya, terus ginjalnya udah mulai kena, maka mengaturnya akan susah sekali. Karena apa? Kalau diabetes nanti mungkin katanya nggak boleh makan gula, nggak boleh makan manis-manis, darah tinggi nggak boleh makan asin-asin, kalau kolesterol tinggi nggak boleh makan goreng-goreng, ya. Nanti kalau udah kena ginjal, nanti proteinnya dibatasin. Nah itu memang harus ahli gizi yang menerangkan. Ya, tapi memang kalau tentang kolesterol misalnya, ya, maka memang kalau tadi kita bicara nasi untuk karbohidrat,
Maka kolesterol tentu ada yang namanya lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Ya. Kemudian belum lagi tentang asam urat yang juga tinggi pada diabetes ya. Memang agak complicated. Ya memang kalau saya sih katakan maka untuk diet kolesterol maka kurangilah gorengan. Ya minyak goreng itu sangat banyak mengandung kolesterol. Ya kemudian kuning telur juga ada yang pro dan kontra, tapi saya tetap katakan silahkan makan kuning telur seminggu 2 kali. Kan kebiasaannya itu adalah merasa kalau pakai kuning telur penting, memang penting, tapi kalau kolesterol tinggi harus dibatasi, bukan nggak minum, bukan nggak makan. Saya suka bercanda begini, kalau pasien saya kolesterolnya tinggi, saya suka tanya sering keluar kota apa enggak. Kalau mereka bilang sering keluar kota, oke. Biasanya kalau keluar kota nginepnya di mana? Di hotel. Kalau di hotel breakfastnya apa? Pasti jawabnya pasti telur. Ya, karena kalau breakfast di hotel itu kan telurnya gratis. Habis makan ceplok, ngambil lagi omelet, terus lagi ambil lagi telur yang rebus. Makan telur bisa 3-4 biji sekali makan breakfast. Kalau nginep di hotelnya 5 hari, ya 5 hari kali 4 telur, itu 20 telur dalam 5 hari. Itu banyak. Kolesterol pasti naik. Ya, belum lagi digoreng pakai sosis lagi, yang pakai minyak, tambah lagi. Jadi mereka-mereka yang sering nginep di hotel, saya ingatkan, kuning telurnya dikurangilah. Karena jangan mentang-mentang gratis, nggak mau rugi gitu. Karena kolesterolnya akan naik. Ya, jadi dan umumnya gitu rasanya kalau orang yang sering keluar kota, sering nginep dia, pasti breakfastnya telurnya banyak. Ya oke. Harus makan telur, batasi, gorengan paling banyak yang harus diperhatikan. Memang misalnya ikan bakar bagus, ikan sehat. Segitu digoreng, ikannya nggak sehat lagi karena minyaknya. Ya, ikan bakar, ikan tim, ya kan bisa. Sup ikan masih bisa. Ya, jadi memang alternatif itu bisa disampaikan pada dietitian atau gizi. Nah, bagaimana kita nanti memilih? Ya, jadi minyak goreng, apalagi yang udah diulang-ulang, aduh, perhatikanlah. Itu mungkin yang paling mudah. Jadi jangan lupa tekanan darah, kurangi garam. Kalau diabetes, jangan manis-manis dalam arti kata kue-kue, karbohidrat, nasi silahkan. Kalau kolesterol tentu goreng-gorengannya dikurangi. Itu yang paling mudah. Ya itulah yang paling penting, batasilah semua itu dan nikmati sebetulnya apa yang ada. Terima kasih.